Mulai. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah Jumat Agung Jemaat GPDI Yordan segera akan kita mulaikan, saudara. Saya sapa dari sini untuk semua jemaat Yordan yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saudara. Biarlah kita tetap pada sukacita pada pagi hari ini beribadah merayakan Jumat Agung. Meskipun dalam situasi yang berbeda, kita tidak bisa sama-sama di tempat ini, di rumah gereja ini, tetapi biarlah di rumah kita masing-masing kita tetap terkoneksi. Kita bukan hanya jadi pendengar saja, saudara, tetapi kita mau jadi pemuji dan penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama katakan, saat ku masuk. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, amin. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyi dari awal. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, haleluya. Kau layakkanku
melihat takhta kemuliaan-Mu. Pujian kami naikkan, haleluya. Ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Lagi oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Mari sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, amin, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Haleluya, masih sama-sama katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari saya ajak jemaat Jordan yang ada di rumah, sambil angkat tangan kita nyanyi pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Lagi
hadapan Tuhan. Katakan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ini menjadi ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Lagi oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Puji Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lagi ku menjadi ciptaan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Lagi karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ibadah memperingati karya besar Allah dalam melaksanakan penebusan terhadap manusia. Yesus Kristus mati di kayu salib
supaya moral manusia dihidupkan kembali, rohani manusia dihidupkan kembali, Tuhan, dan manusia bisa bebas dari ancaman kematian yang kekal. Makasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai selesainya. Bersyukur kepadamu Bapa. Kami mulaikan membuka sekaligus hamba-Mu mentabiskan ibadah memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Saudara jemaat GPD Yordan yang ada di rumah, mari jangan hanya sekedar menonton saja saudara, tetapi kita mau terkoneksi, kita mau bersatu memuji Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa, darah yang tercurah untuk saya dan saudara. Betapa baiknya Tuhan, Dia sungguh baik bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dia mati bagiku, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, amin. Allah kemenanganku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari katakan, Dia mati bagi saya dan saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Haleluya, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari sama-sama sambil lambaikan tangan, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, amin. Yesus, Dia baik bagi. Lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia lagi, sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
Dia baik bagiku. Haleluya. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Haleluya, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yesus sungguh baik, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tunjuk kiri kanan saudara, katakan, He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Amin lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Lagi katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lagi Jesus. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Lagi. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kita beri pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Mari nyanyikan pujian ini, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi oleh darah anak domba. Amin, puji Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak. Satu kali lagi, oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak, haleluya, domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan, saudara. Amen. Tetap tinggal berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ketika dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang yang fana dia menebus saya dan saudara, tapi dengan darah yang mahal. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih pengorbananmu dan pengorbananmu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama nyanyikan dari awal pujian ini. Katakan, bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidup kami Tuhan. Kau menebus diriku oleh segenap kasih Dan pengorbananmu, amin. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lagi sama-sama katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan mesbahmu, pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari saya mengajak semua jemaat Yordan yang ada di rumah, sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lebih masuk dalam penyembahan. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu, pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lagi nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu, pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang ada di rumah saat ini, mari saya mengajak kita merenungkan proses demi proses ketika Tuhan Yesus disalibkan, yang kita peringati pada saat ini, bahkan yang dunia peringati saat ini. Saudara, kita renungkan ketika Tuhan Yesus, Dia mengalami siksaan yang luar biasa. Ketika Dia dicemooh, ketika Dia dicambuk, bukan dengan cambuk yang biasa. Kita renungkan betapa sakitnya, betapa beratnya pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika dipakaikan mahkota duri, saudara, duri menusuk di kepala Yesus. Sedikit kita renungkan betapa besar pengorbanan Tuhan. Haleluya. Bahkan dalam situasi yang sangat menderita, saudara,
Dia harus memikul salib. Haleluya. Alkitab bilang dia memikul salib menuju puncak Golgota. Haleluya. Dapat kita bayangkan, ada beberapa kali Yesus sampai terjatuh, saudara. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita renungkan betapa besar pengorbanan Tuhan yang saat ini kita peringati. Amen. Ketika dia dipaku di atas kayu salib, proses demi proses Tuhan lakukan. Haleluya. Saya mau berkata, betapa Tuhan serius dengan saya dan saudara. Apakah kita begitu serius dengan Tuhan di air-air ini? Betapa Tuhan sangat serius menjalani proses demi menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita semakin serius lagi mengiring Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir di rumah kita masing-masing. Biar Roh Kudus mengalir di keluarga kita masing-masing. Menjamah setiap pribadi kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Bahkan memulihkan keadaan ekonomi, memulihkan keadaan Indonesia kita ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jesus. Pujian tadi mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama. Semuanya sia-sia dalam Tuhan. Mari hari-hari ini kita semakin serius dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang layak, Jesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Salib-Mu, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Amin. Ibu bapak saudara kekasih, Jemaat Yordan yang mengikuti jalannya ibadah ini dari rumah, saya sapa semua kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sekaligus bangga atas karya Allah yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Karya Allah yang berlaku mengadakan penebusan, penyelamatan. Ya, karya Allah yang besar ini, di mana Yesus dia mati di kayu salib. Dia mati supaya moral manusia yang tadinya sudah mati dihidupkan kembali. Rohani manusia yang tadinya sudah mati dihidupkan kembali. Baru adalah hal yang lebih hebat dari itu. Dengan kematian Kristus, ini merupakan peluang yang besar. Kita bebas dari ancaman kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal, atau penghukuman yang kekal. Nah, itu sebabnya kita patut syukuri. Dan saat ini kita berikan waktu yang terbaik. Masyarakat Kristiani internasional memperingati kematian Yesus Kristus. Nah, kita juga yang ada, ya, Jemaat Yordan ada di rumah, bahkan ibu bapak saudara kasih, seberapa banyak yang sementara mengikuti jalannya ibadah live streaming ini. Kita percaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan kalau mata Tuhan tertuju pada kita, ada perlindungan daripada Tuhan secara khusus untuk kita. Bahkan berkat Tuhan akan terus mengalir sekaligus melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kita akan lihat pasca. Kita mulai dari perjalanan bangsa Israel, karya Allah, ya, yang sudah terjadi. Penyelamatan bangsa Israel dibebaskan dari negeri perbudakan, dikeluarkan dari Mesir dengan kekuatan yang ajaib itu. Saya jemput ibu bapak saudara kekasih Jemaat GPD Yordan yang ada di rumah dan yang sementara mengikuti jalannya ibadah ini, menghormati firman Allah. Saya ajak kita berdiri. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Saya mulai baca mulai dari ayat yang ketiga. Kalau ibu bapak mau bersama-sama membaca, kita akan baca sama-sama. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. 2, 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14
bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul haruslah menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda peringatan bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saya akan lompat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Haleluya. Mari kita muliakan, agungkan Tuhan. Sekalipun ada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, hidup ini terus menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara kekasih, jemaat GPD Yordan yang ada di rumah dipersilahkan duduk kembali. Perjalanan panjang bangsa Israel. Haleluya. Nah, Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui domba Paskah ini. Ada perintah yang disampaikan kepada bangsa Israel untuk dituruti. Ambil anak domba berumur setahun, jantan, tidak bercelah, sembelih domba ini. Dikatakan diambil hari ke-10, hari ke-14 disembelih. Dipanggang, dimakan bersama roti yang tidak beragi, sayur pahit. Dan kita lihat tulah demi tulah terjadi. Setelah beberapa tulah terjadi kepada bangsa Mesir, akhirnya Firaun merelakan Israel keluar meninggalkan Mesir. Tetapi setelah tulah selesai,
dia berubah lagi pikiran. Tapi pada tulah yang terakhir memaksa Firaun untuk tidak dapat menahan Israel untuk keluar dari Mesir. Israel harus cepat-cepat meninggalkan Mesir karena tulah itu. Darah anak domba ditaruh pada kedua tiang pintu bangsa Israel dan ambang atas. Jadi kalau kita perhatikan horizontal dan vertikal, ini gambaran salib. Darah juga adalah gambaran dari kematian Yesus yang sesungguhnya. Jadi peristiwa-peristiwa saat itu merupakan bayangan, gambaran dari apa yang akan terjadi. Karya yang besar yang sesungguhnya bukan hanya kepada bangsa Israel, kepada semua manusia yang ada. Tuhan berkarya lewat kekuatan kuasanya. Ada tanda darah. Tanda ini bukan berarti Allah tidak mampu membedakan bangsa Israel dan bangsa Mesir. Bukan. Kenapa harus ditaruh? Perintah Allah dilakukan dan memang harus dilakukan. Untuk apa? Ini bentuk satu ketaatan. Allah memberikan perintah untuk ditaati. Manakala Musa disuruh berbicara kepada gunung batu itu supaya mengeluarkan air, dan saking bangsa Israel ini yang keras tengkuk, keras kepala, bobrok, Musa saat itu pukul dengan tongkat batu itu, air keluar. Tapi sudah satu poin, salah di hadapan Tuhan. Allah mau apa yang Allah katakan, itu yang dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Nah, dan pada akhirnya dengan kekuatan yang besar, bangsa ini bisa dikeluarkan lewat tulah demi tulah, bahkan tulah yang terakhir, di mana Tuhan sendiri, Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri dia yang turun menjalani Mesir. Dikatakan di dalam ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak sulung manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan selanjutnya, terkecuali ayat 13 berkata yang ada tanda darah itu. Betapa penting tanda darah itu. Haleluya, puji Tuhan. Darah bukan hanya bicara soal keberanian, tapi yang paling pokok, pengorbanan yang terbesar. Pengorbanan yang terbesar itu yang terjadi. Nah, kita lihat kenapa dikatakan domba Paskah ini diambil pada tanggal 10, tetapi nanti disembelih pada tanggal 14 gitu. Kita tahu bahwa Allah waktu dia menciptakan langit dan bumi manusia, ini bersifat kekal.
Tetapi seiring perjalannya waktu, manusia gagal untuk mentaati kehendak Allah. Terjadilah dosa. Tanggal 10 merupakan tanggal kegagalan manusia. Jatuh dalam dosa. Tetapi ada yang lebih hebat. Tanggal itu juga kasih yang luar biasa turun menjadi bagian manusia. Tapi satu hal, kasih itu masih tersimpan. Alkitab berkata, nanti pada hari yang ke-14. Jadi 4 hari. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Jadi kasih itu nanti dituangkan pada 4000 tahun kemudian, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setelah kasih Allah itu dicurahkan, janji yang berisi kasih yang luar biasa, ada 4000 tahun lagi. Kita tahu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu berlaku. Tadinya tidak ada waktu bagi manusia. Allah ciptakan manusia untuk hidup kekal. Itu sebabnya kalau dalam CCA ada pertanyaan, siapa yang tertua, manusia tertua di dunia? Orang akan berkata, anak-anak sekolah minggu akan berkata, Metusalah. Sebab dia hidup 969 tahun. Tetapi Alkitab mencatat Adam 930 tahun baru dia mati. Terhitung setelah jatuh dalam dosa. Berapa lama Adam hidup sebelum jatuh dalam dosa, kita tidak tahu. Dari situlah kasih dinyatakan. Dari Adam sampai Abraham ada 2000 tahun. Abraham sampai Yesus ada 2000 tahun. Dari Yesus sampai saat ini kurang lebih 2000 tahun. Musa dipanggil oleh Allah. Musa diutus oleh Allah 500 tahun sesudah Abraham. Dan Allah berkarya atas kehidupan bangsanya, kehidupan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari cengkraman, dari kematian. Nah, karya Allah yang besar ini, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membebaskan kita, membebaskan manusia. Tadi saya katakan bahwa akan menghidupkan kembali kematian moral yang sudah mati dihidupkan kembali, rohani yang sudah mati dihidupkan kembali. Bahkan ancaman kematian kekal tidak akan berlaku kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus dengan darah itu. Bagaimana Israel bebas karena darah itu. Gereja, orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus dengan darah anak domba, selain daripada moral dihidupkan kembali, rohani dihidupkan kembali. Artinya yang tadinya hidupnya terus menyakiti hati Tuhan, seperti yang terjadi waktu zaman Nuh. Moral manusia mati, rohani manusia mati. Itu sebabnya dosa, dan dosa. Hidup manusia menyakiti hati Tuhan. Allah harus hukum bumi ini.
lewat peristiwa air bah. Baru dia berkarya lewat bangsa Israel. Tapi itu masih gambaran. Tapi akhirnya dia berkarya sesungguhnya lewat peristiwa kematian Yesus, yang merupakan kemenangan yang besar dalam kehidupan kita. Betapa indah hidup ini berkemenangan. Hidup yang berkemenangan hanya ada di dalam Yesus. Yesus yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita lihat Yesus itu di dalam kitab Wahyu. Tadi kita baca di dalam pasal 6 ayat yang kedua. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita yang sudah kita baca tadi merupakan juga ayat pokok. Haleluya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu pasal 6 ini ada 4 ekor kuda. Tapi yang kita bahas kuda pertama yang berwarna putih. 3 ekor kuda lain, 3 ekor kekuatan lain. Sebab kuda itu bicara kekuatan. Kuda putih, kekuatan yang putih, kekuatan yang suci. Dalam bahasa asli dipakai kata ikos, legos. Artinya putih itu bukan karena putih karena dicat, bukan putih hanya melekat. Tembok dicat warna putih, mobil dicat warna putih, bukan seperti itu. Tapi putih memang putih bagaikan putih salju. Putih ini bicara soal kesucian. Kita cocok tadi kita lihat warna merah. Ya. Waktu domba itu disembelih, muncul warna merah. Yesus juga mati di kayu salib, ada warna merah. Sekarang warna putih, ternyata penunggang kuda putih itu. Itu kuda yang berwarna putih, warna suci gitu. Jadi putih, merah, merah dan putih, lambang bendera dari bangsa yang kita cintai ini, Indonesia, yang terus mengalami kemuliaan Allah. Kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Karena bangsa ini terus taat patuh kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan nafas hidup. Seperti itu terus terjadi. Dalam situasi seperti ini, saya percaya begitu banyak rakyat Indonesia yang terus berdoa. Orang percaya yang ada di Indonesia berdoa. Gereja berdoa, semua berdoa. Kuda putih, kekuatan yang suci. Nah, kuda ini dikatakan dalam Alkitab pasal 6, penunggangnya menggunakan mahkota. Jadi kalau 3 ekor kuda lain, dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 3 sampai 8, ada 3 ekor kuda lain. Itu tidak ada penunggang. Tapi kuda putih ini ada penunggang. Jadi jelas. Kekuatan yang suci, yang jelas,
yang punya sasaran. Dan dikatakan oleh Alkitab, penunggang kuda putih ini menggunakan sebuah mahkota. Mahkota di sini menggunakan kata Stefanos. Stefanos itu satu mahkota kemenangan yang tidak akan pernah dilepas. Biasa berbeda dengan mahkota yang digunakan raja-raja. Pakai mahkota, tapi bersifat sementara. Itu pakai kata diadema, mahkota sementara. Tapi ini penunggang kuda putih punya mahkota. 3 ekor kuda yang lain bukan hanya mahkota, bukan hanya tidak ada mahkota, bahkan penunggangnya tidak ada. Ini berhubungan dengan situasi saat ini yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sejak Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Baru setelah Yesus diizinkan bergerak berlari, 3 ekor kuda lain ini, kekuatan yang lain yang membawa penderitaan, ketakutan, kesusahan, kematian. Jadi akibat dari peperangan, akibat dari krisis ekonomi, akibat dari sampar pedang, akibat dari binatang yang seperti virus saat ini, membawa kesusahan. 3 ekor kuda yang nampak sekarang kuda hijau kuning yang bergerak membawa virus corona. Kita akan lihat kuda putih terus bergerak. Kenapa dia menggunakan mahkota? Karena peristiwa ini yang kita rayakan, kematian Yesus disalib, itu merupakan kemenangan terbesar. Itu sebabnya karya Tuhan yang begitu besar terjadi. Kita bersyukur atas kematian. Dengan kematian kita diperdamaikan. Alkitab berkata tirai Allah terbelah menjadi 2. Lewat peristiwa kematian dosa kita diampuni. Tapi bukan hanya dosa diampuni. Setelah proses kelahiran baru terjadi, seperti Yesus sampaikan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, 3 kali penekanan Yesus kepada Nikodemus. Dia berkata, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali, baru Roh Kudus bisa dicurahkan. Itu terjadi mulai dari Kisah Rasul pasal 2. Agama Kristen dilahirkan, sekalipun penyebutan nanti di pasal 11 ayat 26. Tapi saat itu gereja sudah dilahirkan. Dilahirkan dengan apa? Kekuatan Roh Kudus. Manakala hal yang dimintakan oleh Yesus itu, engkau harus dilahirkan kembali. Peristiwa Kisah pasal 2, manakala khotbah daripada Petrus dan rekan-rekan yang ada, rasul-rasul ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Begitu banyak masyarakat yang memperhatikan, yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka kaget, bingung. Kenapa? Ada apa ini? Masyarakat yang mendengar percaya dengan khotbah Petrus. Mereka berkata, berteriak, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Pertama mereka sudah percaya, tapi langkah selanjutnya apa? Petrus dan rekan-rekan berkata kepada mereka, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan sebagai bentuk ketaatan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Tadi saya sentil, Allah bukan tidak mampu membedakan bangsa Israel dan bangsa Mesir, sehingga harus
ada tanda darah yang harus pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Bukan Allah tidak mampu membedakan bangsa ini, tetapi itu merupakan bentuk ketaatan. Kalau bangsa Israel tidak lakukan itu, tidak ada penyelamatan untuk bangsa ini. Maka kematian terjadi kepada bangsa ini. Itulah Allah. Ketaatan itu sangat penting. Itu dikatakan, ajarkanlah kepada keturunan. Betapa pentingnya ketaatan itu. Petrus berkata dan rekan-rekan, percaya, bertobat, baptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dari situlah kekristenan muncul dengan kekuatan yang besar. 300 tahun eksis, tapi pada 300 tahun kemudian atau sepanjang 1200 tahun gereja mengalami degradasi. Tuhan pulihkan dengan 3 tahap. Peristiwa pertama dilaksanakan oleh Martin Luther plus Ulrich Zwingli, percaya. Tahap kedua, James Smith 1600 kan sekian, hampir tahun 1700, percaya, baptis. Ketiga, dia kembali kepada kebenaran firman yang sesungguhnya. Peristiwa Azusa Street Amerika, percaya, bertobat, baptis, penuh Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan kepada manusia. Yesus berkata, Allah itu roh. Yang menyembah Bapa akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dosa diampuni. Tetapi ingat, Allah bukan hanya mengampuni dosa manusia, tetapi Dia menganugerahkan kekuatan untuk melawan dosa yang terus menggoda. Ada orang yang berkata, tidak apa-apa berbuat dosa seperti ya semacam itu. Sehingga dalam kehidupannya dia sudah berpikir, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berbuat dosa, hari Minggu minta ampun. Begitu terus, minggu depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berbuat dosa, minggunya minta ampun. Belum sempat minta ampun, sudah merancang dosa di kemudian hari. Bukan seperti itu kekristenan. Sekali dosa diampuni, Allah menganugerahkan kepada manusia yang sudah diampuni dosanya kemampuan untuk menolak setiap keinginan dosa. Sebab Israel harus makan roti tanpa ragi. Ragi itu bicara dosa. Tidak boleh makan roti dengan ragi. Artinya, jangan beribadah kepada Allah. Sudah tahu tentang dosa, dia beribadah dengan sengaja berbuat dosa, dan di sisi lain dia terus berusaha untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Waktu akan menyatu dengan Tuhan. Israel diperintahkan tidak ada ragi. Demikian juga dengan kita. Jangan ada dosa. Darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib Bukit Golgota sudah menghapus dosa kita. Kemenangan, mahkota yang ada pada Yesus merupakan kemenangan yang terbesar. Satu mahkota. Berbeda di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Penunggang kuda putih itu, ya, beserta dengan penunggang-penunggang kuda-kuda putih yang lain. Kuda putih itu menggunakan banyak mahkota. Nah, gitu. Itu bicara soal Yesus datang kedua kali sebagai hakim yang adil, memberikan upah
kepada mereka yang sudah berharap bergantung kepada Dia. Bahkan penghukuman yang kekal mereka yang belum percaya, sekaligus apalagi menolak Yesus. Nah, kita lihat selanjutnya, penunggang kuda putih ini menggunakan sebuah panah. Ada panah, busur, panah Allah. Anak panah dilepaskan. Ini bicara soal firman dengan kekuatan Roh Kudus. Firman dengan kekuatan Roh Kudus. Terus bergerak sampai saat ini juga, ini kuda putih ini dengan penunggangnya dan panah yang ada terus bergerak. Artinya setelah Yesus, karya Yesus mengadakan karya besar, Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus sampai saat ini. Seberapa banyak hati manusia yang bisa kena panah daripada Allah ini, busur dan panah Allah. Panah ini akan membawa sukacita. Panah ini akan membawa kemenangan. Waktu manusia dipanah, hatinya dipanah dengan busur daripada Allah, akan mendatangkan keselamatan, akan mendatangkan kemampuan untuk menolak dosa-dosa itu, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kedamaian dan kehidupan yang kekal. Betapa indah. Itu sebabnya penunggang kuda putih ini terus berlari. Seberapa banyak yang ada. Pasti kita semua dijamah oleh Tuhan. Karya Yesus yang begitu besar terjadi saat ini. Haleluya. Kita sementara memperingati karya yang besar itu lewat ibadah live streaming. Ibu bapak saudara kasih, jemaat GPD Yordan yang ada di rumah, haleluya, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bagaimana cara? Lewat sakramen perjamuan Tuhan. Secara khusus jemaat yang ada di rumah, roti dan anggur sudah dibagikan. Sebelum dibagikan juga gembala sudah doakan. Namun saat ini kita akan berdoa bersama-sama, haleluya, untuk roti dan air anggur yang sudah ada di rumah jemaat masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Diundang jemaat untuk menghadapi roti yang ada di depan jemaat. Dan kita akan berdoa. Haleluya. Para pelayan yang ada di jemaat, secara khusus yang ada di bangunan ini, kita akan mendoakan roti dan air anggur ini. Baru kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita masuk pada sakramen perjamuan Tuhan. Haleluya. Ambil posisi masing-masing, atur jarak. Kita akan berlutut masuk dalam penyembahan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Tayu diundang pelayan khusus, adik-adik sama-sama depan kalau bisa. Oh, kalau tidak bisa berdiri lama pada posisinya saya. Ya, oke, kita lakukan satu pujian. Yesus, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat, dengan kasih Kristus saja kita berlutut, kita berdoa untuk roti dan air anggur yang puji Tuhan terpaku di salib, sudah Tuhan angkat
menyertai firman-Mu dalam tanah hati kami bertumbuh berbuah, nama-Mu yang terus dipermuliakan. Bapa, saatnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat sakramen perjamuan Tuhan. Di depan ini ada tersedia roti dan air anggur. Bahkan Tuhan yang ada di rumah-rumah jemaat, dari tempat ini hamba berdoa, kami semua berdoa sama-sama, Tuhan berkati roti dan air anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubahkan jadi tubuh dan darah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat sakramen perjamuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpaku di salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku. Dan darahnya bawa pelepasan dosa, digenapi ya Tuhan sungguh. Haleluya. Terpaku di salib, terpaku di salib, terpaku Yesus di salib, sudah Tuhan angkat dosaku. Dan darahnya bawa pelepasan dosa, digenapi ya Tuhan sungguh. Terpaku di salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapi ya Tuhan sungguh. Haleluya. Sumber kata pada Bapak Saudara kekasih Jemaat Yordan yang mengikuti jalan yang ibadah di rumah, kita ada di dalam hadirat Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, angkat roti dengan tangan kananmu. Haleluya. Puji Tuhan. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, jemaat yang ada di rumah. Ibu bapak saudara kekasih, seberapa banyak yang mengikuti jalannya ibadah live streaming ini? Haleluya. Mari saya ajak kita menyatu. Kita akan menghadap Tuhan bersama-sama. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya saya ajak ibu bapak saudara kekasih yang ada di rumah, yang sementara mengikuti jalannya ibadah live streaming. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lakukan satu pujian. Ku tetap cinta. Puji Tuhan. Ku tetap cinta, Ya Bapak. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tetap setia, Bersyukur kepadamu Bapa. ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Jemaat, ibu bapak saudara kekasih, mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita. Oh haleluya. Yang Tuhan telah beri, Yesus Tuhan. takkan mungkin ku Ya. balas dari apa yang ku miliki. Yesus. Ku persembahkan Tuhan. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Oh haleluya. Ada kuda putih, penunggangnya memiliki mahkota kemenangan di salib. Bahkan di tangan ada panah. Dia siap memanah setiap hati manusia, hati yang keras, dilumpuhkan dengan panahnya supaya menjadi haleluya. Ya, berkaryalah Tuhan, Tuhan Yesus. Kau lihat Tuhan, umatmu yang ada di rumah, bahkan kekasih-kasih yang mengikuti jalannya ibadah live streaming ini, dengan tangan terangkat di hadapanmu, mereka menghadapmu Bapa. Haleluya. Yesus. Glory bagi Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Indahnya ada di dalam hadirat daripadamu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami boleh menyatu dengan tubuh dada lewat sakramen perjamuan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, hari, minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun. Terus berkarya dalam kehidupan domba-dombamu, umatmu Bapa, yang sementara ini mengikuti jalannya ibadah live streaming. Bahkan seberapa banyak Tuhan kekasih-kekasihmu di jalannya ibadah, menganugerahkan Tuhan kesehatan, kekuatan, menganugerahkan kepada kami nafas hidup. Saat tadi kami bangun dengan tubuh sehat, ternyata kami bisa menikmati Tuhan udara yang segar. Kami dapat melihat matahari. Salomo berkata, terang itu menyenangkan, melihat matahari baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Makasih Tuhan atas kesempatan untuk hidup yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami boleh merayakan karyamu yang begitu besar, rela mati di kayu salib. Haleluya. Demi manusia. Haleluya. Supaya moral manusia yang sudah mati dihidupkan kembali, rohani manusia yang sudah mati dihidupkan kembali. Lewat kematianmu juga kami dibebaskan dari ancaman kematian yang kekal. Terima kasih atas karya. Terima kasih Tuhan. Kami terus serahkan seantero hidup ini, diatur dan diberkati oleh-Mu Bapa. Secara khusus Tuhan, seberapa banyak yang mengikuti jalannya ibadah ini, mata Tuhan tertuju kepada kekasih-kekasih ini, maksud domba-dombamu yang ada, umatmu yang, jemaatmu yang ada di rumah. Tercurahlah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami ini, Republik Indonesia. Tuhan, tolong berkati pemerintah kami yang ada, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran kabinet yang ada, bahkan pemerintahan yang ada di tingkat pusat, kan itu dari legislatif, yudikatif, semua Tuhan. Tuhan, tolong berkati dan berikan kemampuan ekstra dalam menghadapi permasalahan yang ada saat ini, virus corona.
Demikian juga pemerintahan daerah yang ada. Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua jajaran yang ada. Jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, semua SKPD yang ada. Semua aparat yang ada sampai pada tingkat kelurahan desa. Tuhan diberikan kemampuan. Secara khusus pemerintah yang menangani bidang kesehatan, para medis yang ada semua, Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan kemampuan khusus ekstra Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Para dokter, para perawat, semua para medis yang ada, Tuhan berkati. Bahkan semua yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan, khusus TNI Polri, berkati semuanya. Tuhan berkati semua yang terlibat sih. Jajaran dari Departemen Kesehatan, Palang Merah, semua Tuhan tolong. Terima kasih. Kami serahkan pemerintah, bangsa dan negara kami, semua masyarakat Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, gereja-gereja Tuhan berkati semua Tuhan. Khusus pimpinan gereja GPDI, dari tingkat pusat yang ada, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai pada gembala-gembala sidang. Tolong berkati, lindungi sampai seluruh warga GPD yang ada, bahkan yang ada di luar negeri, semua dalam perlindungan, pertolongan, pembelaan Tuhan. Berkati juga dan tolong juga bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang ditimpa dengan virus corona ini. Terpujilah Engkau, Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berikan persembahan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Seperti biasa, saudara yang ada di rumah, kita berkumpulkan persembahan kita yang ada di rumah, dan nanti akan ada petugas pelayan yang akan menjemputnya di rumah kita masing-masing. Kita angkat satu pujian. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi doa kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali sama-sama kita katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Amin. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati persembahan saudara. Dan kita datang pada acara berikutnya, pengumuman. Untuk hari Minggu, seperti biasa, ibadah Jemaat GPD Yordan akan ditayangkan secara live streaming pukul 8 tepat. Kalau ada perubahan selanjutnya nanti akan disampaikan lewat WA GPD Yordan. Ya. Dan selanjutnya kita akan tutup acara ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Kau Allah yang setia. Amin. Puji Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau persembahkan hidup kami jadi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Haleluya. segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku, segenap kasih-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, dengan apakan ku balas? dengan apakah ku balas Segala kebaikan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa? dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ibadah memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan. Jemaat GPD Yordan yang dilaksanakan secara online ditamatkan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, berengkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau secara khusus istimewa, bahkan berkelimpahan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia Bapak saudara kekasih, serta jemaat GPD Yordan, mari kita katakan 3 kali haleluya, 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 haleluya.